Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda, jumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran IPS kali ini. Kita masih membahas mengenai konflik sosial. Nah, untuk kali ini kita akan membahas mengenai dampak konflik sosial serta upaya penyelesaian konflik sosial. Jadi, setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan Ananda memahami dan mengerti mengenai dampak konflik sosial serta upaya penyelesaian konflik sosial. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Oke, semoga Ananda dalam pembelajaran kali ini, pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan bermakna. Nah, untuk pembelajaran ini kita mulai terlebih dahulu dengan dampak konflik sosial. Oke, jika kita berbicara mengenai dampak konflik sosial, maka konflik sosial ini nanti akan menimbulkan ada sisi baik dan sisi buruknya, yang bisa kita kenal dengan dampak positif dan dampak negatif. Nah, apa-apa saja dampak dari konflik sosial ini? Nah, kita akan bahas satu persatu. Silakan Ananda amati gambar-gambar yang Ibu tampilkan berikut ini. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, pernahkah Ananda bermasalah dengan teman, baik itu di sekolah atau di lingkungan bermain? Nah, ketika permasalahan itu terjadi, kemudian Ananda berbicara bersama dengan teman yang berkonflik, kemudian persahabatan akan menjadi lebih erat. Pernahkah Ananda merasakan hal yang demikian? Ibu rasa pasti pernah, karena konflik sosial itu akan selalu ada, akan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak materi berikut ini. Yang pertama, kita akan lihat terlebih dahulu dampak positif konflik sosial. Konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma nilai-nilai serta hubungan-hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan dengan kebutuhan individu. Nah, ada kalanya setelah terjadinya konflik, contohnya saja terjadi konflik antara karyawan dengan pemilik perusahaan. Pada suatu ketika karyawan melakukan demo untuk menaikkan gaji mereka, maka di sana akan terjadi penyesuaian-penyesuaian ketika para pemimpin atau pemilik perusahaan kemudian menyepakati lagi bagaimana dengan upah para karyawan. Bisa saja dalam kehidupannya sehari-hari gaji yang mereka dapatkan tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan mereka, sehingga akan terjadi penyesuaian. Maka dengan adanya konflik, untuk selanjutnya apa yang menjadi tuntutan dari karyawan tersebut untuk menaikkan gaji mereka bisa mereka peroleh. Itu salah satu contohnya. Kemudian, konflik mengakibatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Nah, baru-baru ini Ibu yakin Ananda pernah melihat buruh melakukan demonstrasi bagaimana caranya agar aspirasi mereka tersalurkan. Nah, dengan seperti itu mereka bersatu untuk mengaspirasikan apa yang menjadi keinginan mereka. Nah, itu dengan adanya konflik maka meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Kemudian terjadinya perubahan kepribadian para individu. Perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Yang keempat, konflik merupakan jalan untuk mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. Kemudian konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Oke, selanjutnya kita masuk pada dampak negatif konflik. Yang pertama, keretakan hubungan antar individu dan persatuan kelompok. Yang kedua, kerusakan harta benda dan hilangnya nyawa manusia.
Yang ketiga, perubahan kepribadian para individu. Yang keempat, munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Nah, silakan Ananda lihat gambar-gambar yang Ibu tampilkan berikut ini. Pernah Ananda lihat setelah terjadinya suatu konflik atau demo, nah mereka akan melakukan aksi-aksi, bisa saja terjadi aksi anarki karena terpancing satu dan lain hal. Nah, itu bisa mengakibatkan kerusakan fasilitas, bahkan bisa merugikan dirinya sendiri, bisa mencelakai dirinya sendiri. Nah, itulah dampak negatif dari konflik. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian konflik. Jadi, setiap konflik yang terjadi itu bisa diselesaikan, tergantung dari pihak-pihak yang berkonflik. Nah, bagaimana cara penyelesaian konflik ini? Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, prioritaskan hubungan baik. Sebelum mendiskusikan masalah, pastikan bahwa permasalahan itu tidak sepenuhnya terjadi karena kesalahan seseorang. Setiap orang bertanggung jawab akan hal ini. Lalu, sangatlah penting untuk memberikan keterlibatan kita dalam masalah dan menyatakan dengan jelas bahwa kita mendengarkan pendapat semua orang, bukan menuduh. Selanjutnya, penyelesaian konflik. 2. Penyebab masalah yang terjadi bukanlah karena orang-orang. Katakan dengan jelas bahwa masalah tidak pernah terjadi sepihak. Masalah memerlukan kolaborasi, dan yang lebih penting, masalah tidak perlu diambil secara pribadi. Kita tidak sedang menuduh seseorang, tetapi mencari cara untuk menanganinya. Nah, inilah yang terpenting dalam penyelesaian masalah. Rasa bahwa semua yang terlibat pada konflik sama-sama salah. Jadi tidak ada lagi tuduh-menuduh. Ketika tidak ada lagi kata-kata tuduh-menuduh, maka penyelesaian atas konflik akan gampang untuk terlaksana. Duduk bersama untuk menyelesaikan konflik itu akan lebih baik daripada saling menyalahkan satu sama lain. Selanjutnya, yang ketiga, jangan menyalahkan orang lain. Dengarkan semua pihak. Hal penting yang harus dibaca, ingatlah, jangan menyalahkan orang lain. Mintalah pendapat semua orang. Sangatlah penting untuk membuat setiap orang berkontribusi dalam diskusi. Keterlibatan setiap orang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah agar setiap orang dapat merasa dihargai. Pada dasarnya setiap orang ingin didengar, tetapi kita pun harus saling mendengar untuk menyelesaikan konflik. Selanjutnya, dengarkan lalu ikuti. Bagaimana caranya? Pastikan semua orang saling mendengar satu sama lainnya. Ini dapat dilakukan dengan memberi kesempatan berbicara secara bergiliran terlebih dahulu sebelum berlanjut ke diskusi. Sekali lagi, tekankan bahwa masalah itu bukanlah masalah seseorang dan tidak perlu membuat alasan, tetapi masalah itu terjadi karena adanya pihak-pihak yang merasa benar, yang merasa dirinya paling benar. Jadi, tekankan bahwa masalah itu bukan masalah seseorang, tapi masalah semua pihak yang terlibat konflik. Kemudian, pahami fakta yang ada dan menyatakan masalah. Terkadang, orang lain tidak mengetahui fakta yang kita ketahui. Melewatkan beberapa fakta penting membuat penangkapan masalah menjadi tidak akurat. Ini juga membawa setiap orang mengerti perbedaan pendapat yang dimiliki dan
pada akhirnya ini dapat membantu proses penyelesaian masalah. Oke Ananda, demikian untuk materi kali ini. Semoga Ananda paham dengan apa penjelasan pada video pembelajaran kali ini. Nah, yang perlu Ananda pahami setelah pembelajaran ini, Ananda harus paham bahwa dampak konflik itu harus diminimalisir. Nah, kemudian Anda juga harus paham bahwa upaya-upaya penyelesaian konflik itu dilakukan untuk kebaikan bersama, sehingga konflik dapat diredakan. Tidak ada lagi konflik antar pihak-pihak yang bermasalah tersebut. Nah, demikian untuk sesi pembelajaran pada video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.